sebelum jeda Anda sudah sampaikan bahwa saat ini sudah ada perwakilan dari China Pak terkait dengan keseriusan atau menunjukkan minat mereka. Seperti apa sih Pak sebetulnya perwakilan China ini dan bagaimana pengembangannya? Ya, perwakilan Cina di Indonesia itu namanya PT NGC, Nusantara Green Chemicals. Oke. Jadi tujuannya itu supaya mereka langsung berkomunikasi bisa lebih cepat daripada mereka harus datang kemari. CSES itu adalah sebagai badan yang dari Cina yang concern terhadap lingkungan. Mereka itu ada di bawah Kementerian MEE. Saya sudah ketemu dengan chairman CSES di Cina kemarin, keseriusan. Dan waktu kami di Cina, waktu saya di Cina itu, juga bertemu bersama-sama dengan PT NGC. NGC itu PT Nusantara Green Chemicals. Okay. Jadi saya melihat ini bahwa Cina itu bukan hanya melihat sawit begitu saja, potensinya demikian besar, mereka akan mengarah kepada chemicals. Oke, nanti dengan chemicals ini akan arahnya seperti apa Pak di industri sawit? Chemicals itu gini, wah, makanya saya udah bayangkan ya, sawit ini adalah salah satu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau menurut saya, untuk membangkitkan perekonomian Indonesia, bahkan untuk mencapai 8% seperti yang disampaikan oleh pertumbuhan ekonomi itu, kalau ini dikelola dengan benar, saya yakin kita bisa mencapai bahkan lebih dari 8% pertumbuhan. Nah, NGC ini model apa misalnya ya, mereka udah berpikir dari biomass. Nah coba lihat, sawit ini karakternya luar biasa ya, dari 1 ton sawit akan menghasilkan 7 ton biomas. Kalau sunflower, minyak bunga matahari, 1 ton itu hanya 0,7 biomass. Jadi bayangkan potensi yang 7 ton ini kalau kita tidak manfaat, dan ini yang dilihat oleh Cina. Waktu saya tanyakan teknologi apa, oke, we got already technology, kita akan mengarah kepada salah satu adalah dari biomass akan mereka menghasilkan etanol. Oke. Jadi nggak perlu dari gula untuk bikin etanol. Kemudian yang kedua dari biomass mereka akan bikin SAF, Sustainable Aviation Fuel. Bayangkan, Sustainable Aviation Fuel harganya $2.500. Batang sawit harganya cuma $60. Coba bayangkan. Jadi hilirisasi yang dimasukkan oleh Bapak Presiden itu dengan mudah dicapai sebetulnya di sawit ini. Dengan catatan yang saya pikir ini kalau sinkron semua mengerjakannya mudah kok. Artinya berbagai langkah ini bisa juga mendukung hilirisasi sawit dalam negeri. Sangat mendukung dan memberikan kontribusi pertumbuhan pada perekonomian Indonesia dan juga sekaligus poverty alleviation dan juga ramah lingkungan. Itu yang saya lihat daripada Cina itu. Saya sudah ketemu dengan beberapa ahli perusahaan high technology di sana. Baiknya kita melihat dalam hal sawit ya. Udahlah kita nggak perlu mengarah kepada negara lain. Let hand in hand dengan China. Menurut saya. Oke. Jadi dengan adanya perwakilan ini, NGC yang di chairman-nya NGC orang China juga. Tapi bentuk PMA. Itu Mr. Richard Ma. Oke. Tapi Pak, pengembangan teknologi yang sedang dilakukan oleh DMSI sendiri ini kerjasamanya sejauh ini dengan siapa saja Pak? Nah ini saya pernah ditegur oleh, saya berpikir begini Mbak saya. Saya sudah melihat pertama ketemu itu dengan orang Afrika dulu tahun 2015. Kenapa kalian nggak beli minyak sawit kita? Saya bilang gitu. Oh no, your oil is only chemicals. Oke. Chemicals. Jadi berarti ada sesuatu di sawit yang kita nggak tahu. Sawit kan sudah 5.000-an tahun dikembangkan oleh Afrika. Jadi mereka pasti lebih tahu. Nah waktu saya berbicara ini, we get to do something else. Baru saya berpikir kita ketemu teknologi wet proses yang sekarang PKS, kita akan coba convert ke inovasi lah. Inovasi Indonesia ini ya, menjadi dry process. Dry process namanya Pak. Dry process.
Nah itulah jadi pamer itu tadi. Nah kemudian melihat itu saya pikir oke, let's do it in that way. Kemudian satu lagi yang menarik itu adalah China melihat, berapa you perlukan sampai tahun 2032? Saya hitung-hitung kira-kira 1158 unit. Oke, if that's the case, dia bilang gitu, kita akan inject 340 triliun within 6-7 years. Tapi bisa nggak sebagian mesin itu kami yang bikin? Saya bilang, saya bukan sebagai policy maker. Itu nanti bicarakan aja dengan pemerintah. Itulah makanya perlu perwakilan ini sedang berdiskusi berapa persen mereka bisa bikin mesin ini di daerah di Cina untuk disuplai kemarin. Oke, kerjasamanya berarti dengan siapa nih Pak dari Indonesia sendiri untuk pengembangan teknologi? Mereka teknologi tentunya dengan UI. Oke. Jadi DMS, ini kembali lagi. Waktu itu Profesor Bambang Brojo, waktu saya ketemu tahun 2017-2018, dia bilang, Pak Sahat, I don't believe you are the only one thinking this thing in the world. Gitu. Saya pikir betul juga ya, jangan so uzon gitu kan. Saya searching bersama dengan Pak Petrus, ada kawan, benar ada teknologi sejenis dipakai di negara lain. Jadi kami ke sana kunjungan, betul, cuma nanti kita rubah sedikit di sini. Oke, dan kemudian Pak, nanti ketika kerjasama yang terus berjalan, bentuk dukungan yang diperlukan dari pemerintah ini apa nih Pak? Wah ini, kalau saya melihat itu skeptis sebetulnya. Ya. Karena di pemerintah kita ini saya kira kalau saya melihat Mbak Sasa, udah saatnya lah Indonesia berubah. Ya, dalam hal sawit ini. Bayangkan ya, perkiraan kita kan sawit kita itu di 2025 hanya mencapai 67,2 billion dolar. 67,2 billion dolar revenue itu berkisar 990 triliun rupiah ya. Dengan luas yang sama 16,38 juta hektar itu, saya hitung-hitung kalau kita kerjasama ini jalan dan lain-lain, itu bisa mencapai hampir 115 sampai 125 billion dolar. Kira-kira berapa itu? Mungkin sekitar 1.000-2.000 triliun. Nah ini kan besar. Oleh karena itu demikian besar, masa kementerian lain hanya revenue-nya 5 miliar dolar saja satu kementerian. Memang belum ada undang-undang. Jadi kami berpikir Mbak Sasa, langkah baiknya kalau Pak Prabowo itu menetapkan ada satu badan khusus yang menangani sawit ini dengan target dia harus bisa dalam tempo 5 tahun mendatang bisa menghasilkan sampai 2.000 triliun revenue dari bisnis ini. Di satu badan. Jadi kementerian lain nggak usah ikut cawe-cawe, kementerian lain itu hanya supporting aja. Oke, nah, jadi dibutuhkan satu badan yang bisa menegakkan tata kelola juga ya Pak untuk industri sawit. Tata kelola terutama. Oke, baik. Karena begini Mbak, dari pengamatan saya sejak reformasi sawit mulai amburadul. Data-data tidak lengkap, tidak tertib, jadi apa yang sehingga kita mau bergerak itu kemana juga nggak tahu ini sebetulnya. Nah, tadi saya berharap pikir dengan ketetapan dari Pak Presiden membentuk Agrinas, Palma itu saya kira udah bagus. Untuk penataan kembali tata kelola yang benar, membuat dari nol, baru kita bisa berkembang.